tentang obat saluran cerna ya. Jadi untuk materi minggu keempat itu adalah materinya tentang obat saluran cerna ya. Nah, untuk obat saluran cerna itu nanti materinya banyak sehingga minta tolong untuk memperhatikan kalau saya ngomong ya, karena tidak semua materi saya ambil ya. Jadi saya hanya ngambil materi-materi yang dirasa perlu ya. Yang memang apa untuk perawat, sesuai untuk perawat. Jadi gitu ya. Jadi nanti minta tolong memperhatikan ya, tidak semua materi akan saya sampaikan secara langsung. Oke ya, untuk materi pertama adalah obat mual muntah ya. Jadi untuk materi pertama adalah obat mual muntah. Materi kedua itu obat MAH ya. Materi ketiga obat nyeri perut ya. Materi keempat obat diare. Dan materi kelima obat konstipasi ya. Nanti materinya banyak ya, tapi nanti akan saya singkat-singkat. Kemudian setelah itu nanti seperti biasanya nanti kita post test ya. Nanti post test, dan untuk post test ini minta tolong ya untuk belajar baik-baik ya untuk post test. Untuk post test itu nanti 2 kali mengerjakan ya maksimal ya. Nanti di Edu seperti biasa, nanti 2 kali mengerjakan. Kemudian nanti waktunya sama ya, kemarin 20 menit. Ya, saya kira itu ya untuk post test sepertinya sama. Kemudian nanti absensi ya, nanti absensi akan saya minta absensinya lewat video yang nanti saya unggah ya, nanti untuk sekalian absensi. Oke ya, untuk materi pertama akan saya screen yaitu obat apa namanya, obat mual muntah ya, atau antiemetik ya, obat mual muntah atau obat antiemetik ya. Jadi kalau bahasa farmasinya itu mual muntah ya, mual muntah ya. Materi yang pertama yaitu mengenai obat mual muntah. Ya ini ya, ini adalah materi mengenai obat mual muntah. Mual muntah itu sama dengan nausea ya, kalau mungkin perawat Anda tahu ya, nausea, mual ya. Vomiting itu muntah. Jadi obat ini mencakup pengobatan mual atau nausea dan pengobatan muntah atau vomiting ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau mual itu hanya sebatas perasaan dalam kerongkongan. Jadi mual muntah itu hanya sampai di kerongkongan ya, batasnya. Ya. Kemudian perasaan ini muncul ya, dan akan segera menjadi muntah yang beneran. Jadi mual itu adalah proses menuju muntah. Ya. Jadi sebelum muntah itu hampir pasti dimulai dengan mual dulu ya. Nah kemudian kalau apa namanya? Kalau muntah, ya kalau muntah itu apa? Kalau muntah mungkin Anda udah tahu ya, muntah itu pengeluaran isi lambung ya, melalui mulut. Jadi muntah itu pengeluaran isi lambung melalui mulut ya. Dan kalau digabung, mual dan muntah itu adalah serangkaian proses yang berurutan ya, atau serangkaian gejala klinik yang berurutan. Jadi itu ya, jadi itu definisi mual muntah. Oke, kemudian untuk ya untuk penyebabnya ya, etiologi ya, atau penyebab ya, ini saya ringkas saja ya biar nggak terlalu banyak ya. Apakah penyebab dari mual muntah itu ya, penyebab mual muntah itu ternyata banyak sekali ya, banyak sekali penyebab mual muntah ya. Misalnya di sini karena punya kelainan dalam saluran cerna. Ya, saluran cerna itu ada kelainan penyakit. Ya, misalnya orang terkena penyakit gastritis atau MAH ya, atau peptic ulcer. Jadi kalau ada orang terkena MAH ya, apalagi sampai ada proses pendarahan, itu biasanya akan sering mual. Jadi kalau Anda itu sering mual-mual ya, kenapa ini ya? Mungkin itu bisa jadi karena gastritis atau MAH ya. Jadi penyakit MAH itu bisa memicu terjadinya mual dan juga muntah. Kemudian penyakit saluran cerna, ya misalnya ada orang terkena penyakit tipes misalnya, gampang ya, penyakit tipes. Penyakit tipes itu kan penyakit karena bakteri ya. Nah orang yang terkena infeksi bakteri itu gampang sekali mual muntah. Jadi kalau ada tiba-tiba kok rasanya mual banget, nah itu kemungkinan karena dia sudah terinfeksi bakteri. Atau terinfeksi virus, ya virus itu juga menyebabkan mual muntah. Oleh karena itu orang yang terkena penyakit flu ya,
di mana flu itu penyebabnya virus, itu sering dia gejalanya itu mual-mual, ya, bahkan muntah-muntah. Nah, jadi flu itu adalah pemicu, ya, pemicu penyebab terjadinya mual dan muntah. Itu ya itu. Kemudian penyakit yang lain itu apa? Banyak ya. Penyakit lain itu diabetes, ya. Diabetes itu bisa menyebabkan mual. Kenapa begitu? Karena diabetes yang parah itu bisa menyebabkan kenaikan asam, ya. Kenaikan asam atau ketoasidosis. Kenaikan asam inilah yang menyebabkan saluran cerna kita itu menjadi sensitif, ya, sehingga terjadi mual dan muntah. Jadi orang yang terkena diabetes itu mungkin dia akan sering mual-mual, ya. Kenapa begitu? Karena itu ada kenaikan asam, ya, derajat keasamannya naik, ya, pada saluran cerna. Ya, kenapa kok naik? Karena terjadi proses ketoasidosis. Itu banyak ya, nanti tidak akan saya bahas semua ya. Itu adalah beberapa penyebab dari mual muntah. Ada yang lain satu lagi ya sebelum saya next ya, yaitu karena kehamilan. Nah, kehamilan itu juga pemicu terjadinya mual dan muntah. Kemudian kalau nanti Anda kerja di rumah sakit ya, mungkin Anda ada yang kerja di kamar operasi ya misalnya ya, itu nanti kalau ada orang habis operasi ya itu bisa sering terjadi mual muntah. Ya, jadi operasi, jadi pasca operasi atau post op ya setelah operasi itu memicu terjadinya mual dan muntah. Nah, itu adalah etiologi ya atau asal usul kejadian mual dan muntah. Ya. Oke ya, kemudian ini saya lanjutkan aja ya untuk materinya. Sekarang langsung aja masuk ke obat-obat mual muntahnya ya, langsung masuk ke obat-obatnya. Ya, ini patofisiologinya saya lewati aja ya. Kemudian terapi mual dan muntah ya. Jadi kita fokus ke terapinya ya karena kita belajar farmakologi. Banyak obatnya itu ada 8, jadi banyak ya obat mual muntah itu banyak sekali ya. Tidak hanya 1, 2 tapi ada 8 yang harus kita hafalkan ya. Jadi perawat harus hafal ya minimal obatnya untuk apa. Ya. Nah, yang pertama adalah antasida. Ya, obat mual muntah itu yang pertama adalah antasida. Perhatikan ya antasida. Antasida ini sebenarnya adalah senyawa yang terdiri dari logam berat. Ya, sebenarnya senyawa dari logam berat yaitu magnesium. Ya. Ini ya Mg itu magnesium, aluminium atau Al, ya, dan Ca ya, atau kalsium karbonat. Jadi sebenarnya antasida itu adalah obat ya, tetapi obat ini berasal dari logam berat atau mineral. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya obat ini? Obat ini bekerja dengan cara menetralisir asam lambung. Ya, jadi asam lambung itu menyebabkan terjadinya mual atau emesis, ya, pemicu mual atau pemicu emesis. Jadi emesis itu sebenarnya mual ya, pemicu emesis atau pemicu mual. Ya, asam lambungnya itu kalau dinetralkan dengan antasida, di mana antasida itu sifatnya basa. Antasida ini sifatnya basa ya. Basa itu derajat keasamannya rendah. Ya. Di mana asam lambung itu sifatnya asam. Jadi asam ketemu basa ya. Di mana basanya itu adalah dari antasida, asamnya dari asam lambung, dia akan dinetralisir. Jadi asam ketemu basa itu netral. Jadi antasida itu adalah obat yang menetralisir asam lambung, di mana asam lambung ini terjadi banyak diproduksi pada orang yang sedang mual atau muntah. Gitu ya. Oke, kemudian efek samping dari obat ini adalah konstipasi. Jadi kalau Anda sering minum promah, jadi orang yang sering minum promah ya, promah itu kan antasid ya, sering minum polikrol, ya, milanta itu kan antasid. Ya, mereka itu isinya magnesium, aluminium ya, itu bisa terjadi konstipasi. Jadi kalau keseringan minum itu nggak bisa BAB ya. BAB-nya susah atau konstipasi gitu ya. Atau bahkan diare. Jadi keseringan minum obat mah ya, antasida itu bisa memicu terjadinya diare. Itu jenis pertama ya. Jenis kedua namanya antagonis reseptor H2. Ya, jenis kedua. Antagonis reseptor H2. Nah, antagonis reseptor H2 itu cara kerjanya adalah mencegah sekresi asam lambung. Jadi asam lambungnya itu atau dengan kata lain obat ini menurunkan ya
menurunkan asam lambung atau mencegah sekresi asam lambung. Dengan cara dicegah, maka asam lambungnya jadi turun. Kalau asam lambungnya turun, di mana asam lambung itu adalah pemicu mual dan muntah, ya, maka muntahnya akan berkurang. Kemudian obat ini diberikan ya, jika pasiennya itu adalah penderita headburn ya. Headburn itu lambungnya panas ya ini ya. Atau lambungnya terasa terbakar. Ya. Jadi obat ini khusus diberikan pada mual muntah yang terjadi karena lambungnya lambung dadanya itu terasa terbakar. Panas ya. Jadi kalau ada orang itu sering panas ya, dadanya terbakar itu kemungkinan dia kena asam lambung ya. Kena kena MAH atau gastritis. Nah itu kemudian selain digunakan untuk headburn, obat ini juga digunakan untuk mengobati reflux, ya. Reflux atau kembalinya, ya, mengobati reflux gastroesofagus. Ya, ini penyakit ya, penyakit di mana kalau kita makan itu balik lagi, ya, namanya reflux. Jadi sudah masuk ke saluran cerna balik lagi ke mulut, itu namanya reflux. Itu penyakit ya, namanya reflux, namanya GERD, ya, gastroenteritis reflux disease, GERD. Itu ya, jadi obatnya apa contohnya? Obatnya contohnya adalah simetidin, ya, ranitidin, ya. Famotidin ini adalah contoh obat antagonis reseptor H2. Ya, jadi antagonis reseptor H2 contohnya itu tadi ya. Simetidin, ya, ranitidin, famotidin ya. Itu. Ya, oke, kemudian saya lanjutkan dengan Ya. Saya lanjutkan dengan golongan fenotiazin. Ya. Golongan fenotiazin ini mencegah atau memblok reseptor. Ya. Jadi dia itu cara kerjanya itu memblok reseptor. Reseptor apa yang diblok? Ada reseptor penyebab mual muntah. Jadi namanya kemoreseptor, ya. Namanya CTZ. Ya. Kemoreseptor C itu kemoreseptor. T itu trigger, ya. Trigger itu penyebab. Z itu zona atau area. Jadi kemoreseptor trigger zone atau CTZ. Jadi obat ini mencegah, ya, memblok, ya, reseptor mual muntah yaitu kemoreseptor trigger zone, ya, CTZ. Contohnya apa obat ini? Obat ini contohnya adalah chlorpromazin, ya, dan promazin. Contohnya itu chlorpromazin. Tapi obat ini mempunyai efek samping. Itu apa? Efek sampingnya adalah gejala ekstrapiramidal. Apa itu yang dinamakan dengan gejala ekstrapiramidal? Ekstrapiramidal adalah orang yang mengalami gejala kelainan, ya, misalnya jalannya jadi sempoyongan, itu ya. Jadi kalau ada orang minum obat ini bisa jadi dia jalannya sempoyongan, ya. Namanya itu gejala ekstrapiramidal, ya. Atau pupil matanya melebar, ya. Juga gejala ekstrapiramidal. Jadi keempat golongan butyrofinon. Golongan butyrofinon. Nah, golongan butyrofinon itu harus hati-hati digunakan, ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan golongan butyrofinon. Kenapa? Karena obat ini menyebabkan terjadinya kelainan pada rekam jantung, ya, pada ECG. Jadi kadang-kadang kalau sudah minum haloperidol itu terjadi kelainan EKG. EKG itu rekam jantung, ya. EKG itu rekam jantung, elektrokardiograf atau alat untuk merekam jantung. Nah, orang yang minum obat ini, ya, punya risiko, punya efek samping, yaitu terjadi kelainan pada rekam jantungnya, ya. Contohnya haloperidol, ya. Contohnya haloperidol. Oke, kemudian saya lanjutkan, ya, dengan obat antikolinergik. Ya, jadi dicatat ini, ya, obat antikolinergik ini mempunyai ciri khas yaitu dia aman untuk wanita hamil. Jadi kalau ada wanita hamil itu disarankan untuk minum obat golongan dimenhidrinat atau difenhidramin, ya. Antimo itu kan isinya ini, dimenhidrinat. Jadi difenhidrinat itu obat mual muntah yang aman untuk wanita hamil dan dia punya kelemahan yaitu gejala ekstrapiramidal, ya, tadi, ya.
kayak golongan fenotiazin. Dia menyebabkan kelainan untuk gejala ekstra piramidal. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kortikosteroid. Ya, kortikosteroid itu digunakan untuk mual muntah yang sederhana, bisa ya. Contohnya adalah dexamethasone. Jadi dexamethasone itu salah satu kortikosteroid yang sangat terkenal, sangat populer. Dexamethasone. Dexamethasone ini bisa juga digunakan untuk orang yang sudah selesai disuntik kanker, obat kanker. Jadi obat kanker itu namanya kemoterapi ya. Kemoterapi itu obat kanker. Nah, orang yang sudah diminum obat kanker itu diberikan obat kortikosteroid yang namanya dexamethasone injeksi. Oke, kemudian metoclopramid. Ya, metoclopramid ini sangat terkenal ya, metoclopramid ini. Nah, metoclopramid itu digunakan untuk mengobati metoclopramid itu digunakan untuk mengobati mual muntah pada keadaan tertentu. Ya, misalnya mual muntah karena kemoterapi. Jadi orang itu kalau sakit kanker ya, karena kanker, kemudian dia di kemoterapi ya, atau diobati pengobatan kanker, maka dia ada resiko ya mual muntah hebat sehingga obatnya adalah haloperidol ya. Misalnya contohnya ya haloperidol sebagai obat mual muntah yang golongan butyrophenoin. Kemudian yang terakhir adalah selective serotonin receptor inhibitor atau SSRIs. Selective serotonin reseptor inhibitor. Nah, ini sangat spesifik ya, obat ini sudah banyak diteliti juga. Apa namanya itu? Obat ini obatnya contohnya adalah ondansetron ya, yang terkenal ya, namanya ondansetron atau granisetron. Itu golongan SSRIs ya. Digunakan untuk terapi mual muntah pada orang yang habis operasi. Ya, tadi sudah singgung ya, habis operasi itu mual muntah atau kena tipes misalnya, badannya tinggi, diberi aja, di situ tinggal diberi obat mual muntah. Ya, saya kira itu aja untuk materi pertama ya. Silahkan Anda belajar kira-kira 10 menit ya. Nanti saya unggah videonya ya. Ingat nanti kita post test. Ya, saya tutup dulu. Nanti kita buka lagi sekitar 10 sampai 15 menit lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipelajari ya materinya, nanti biar tidak numpuk-numpuk.